Halo teman-teman, kali ini saya akan mengajak kalian jalan-jalan di motovlog menuju Jembatan Basit Kayu Tangi, menyusuri jalan perkampungan Alalak. Mungkin sebagian dari kalian sudah tidak asing lagi mendengar nama Kampung Alalak. Bagi teman-teman yang belum pernah datang ke sini dan hanya tahu dari cerita orang, ayo simak perjalanan saya kali ini. Sekarang saya berada di Jalan Belitung, dan sebentar lagi saya akan belok kanan menyeberangi jembatan Queen Sungai Duyung, melewati Pertamina Queen untuk menyusuri Jalan Queen Selatan, yang jadi salah satu akses untuk menuju ke kawasan Alalak. Jangan skip videonya, karena setelah ini kita akan melihat suasana khas perkampungan Alalak yang terkenal dengan rumah-rumahnya yang berdiri di pinggir sungai dan jalan. Yuk, kita nikmati sama-sama perjalanan ini. Setelah melewati Jalan Belitung, sekarang saya menyeberangi jembatan Queen Sungai Duyung. Di sebelah kiri saya terlihat jelas depo Pertamina, yang merupakan depo terbesar di Banjarmasin. Setelah melewati depo Pertamina Queen Banjarmasin, saya tetap melanjutkan perjalanan menyusuri Jalan Queen Selatan. Jalan ini cukup ramai dengan lalu lintas kendaraan, namun suasananya tetap terasa khas dengan pemandangan rumah-rumah, penduduk dan aktivitas masyarakat di sekitar jalan. Dari sini, perjalanan saya terus mengarah ke jembatan HKSN Patih Masih, yang menjadi salah satu jalur penting penghubung antar kawasan di Banjarmasin. Tak lama kemudian, terlihat jembatan HKSN Patih Masih yang membentang megah di atas Sungai Queen. Jembatan ini menjadi salah satu penghubung utama dan pemandangannya cukup indah dari kejauhan. Namun, saat saya hendak naik ke jembatan, hujan mulai turun. Semakin lama, gerimis berubah menjadi deras, sehingga saya harus mencari tempat untuk berteduh. Sekarang saya masih berteduh di bawah kolong jembatan HKSN, menunggu hujan reda. Walaupun hujan turun cukup deras, ternyata masih ada beberapa pengendara yang tetap melanjutkan perjalanan mereka. Dengan jas hujan yang mereka kenakan, mereka tetap berani menembus derasnya hujan. Sementara saya memilih untuk menunggu sebentar, agar perjalanan motovlog ini bisa lebih nyaman ketika hujan mulai reda. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya hujan mulai reda. Rintik-rintik masih terasa, tapi sudah cukup aman untuk kembali melanjutkan perjalanan.
Dari bawah kolong jembatan HKSN, saya bersiap menyalakan motor dan kembali melanjutkan perjalanan, menyusuri jalan menuju perkampungan Alalak. Di sini nanti kita akan melihat suasana khas kampung Alalak dengan rumah-rumah penduduk yang berdiri di pinggir jalan, menciptakan pemandangan yang unik khas Banjarmasin. Sekarang saya sudah memasuki kawasan perkampungan Alalak. Suasananya terasa begitu khas, dengan jalan yang tidak terlalu lebar namun tetap ramai oleh aktivitas warga. Di sisi kanan dan kiri jalan, terlihat rumah-rumah penduduk yang sebagian besar masih berbentuk rumah kayu tradisional. Ada juga rumah-rumah yang berdiri di atas tiang, menyesuaikan dengan kondisi tanah rawa dan aliran sungai yang menjadi ciri khas daerah ini. Tidak hanya itu, sesekali terlihat warga yang beraktivitas di depan rumah. Ada yang berjualan, ada yang duduk santai di teras. Bahkan ada juga anak-anak yang bermain meski jalanan masih agak basah selepas hujan. Suasana kampung ini begitu hidup, sederhana namun penuh kehangatan khas masyarakat Banjarmasin. Perjalanan saya terus berlanjut menyusuri jalan di dalam kampung Alalak ini. Walaupun jalanan masih basah setelah hujan, udara terasa lebih sejuk dan pemandangan terlihat segar. Sesekali kendaraan lain lewat, mulai dari motor hingga mobil, menambah ramai suasana perkampungan. Namun tetap saja, nuansa khas kampung ini masih begitu terasa. Sederhana tapi penuh kehidupan. Di kanan dan kiri jalan, rumah-rumah kayu berdiri rapat. Sebagian masih mempertahankan bentuk tradisional, dan sebagian lainnya sudah mulai bercampur dengan bangunan modern. Semua berpadu menjadi ciri khas yang membuat kampung Alalak berbeda dengan kawasan lain di Banjarmasin. Di tengah perjalanan, saya sejenak memelankan laju motor karena di depan jalan terlihat cukup ramai. Warga tampak berkumpul. Suasananya seakan sedang ada acara atau kegiatan bersama. Saya pun perlahan melintas, sambil tetap menjaga laju motor agar tidak mengganggu kegiatan mereka. Inilah salah satu hal menarik dari menyusuri jalan perkampungan. Kita bisa melihat langsung kehidupan sehari-hari, masyarakat yang penuh dengan keakraban. Ayo orang 5 orang di sebelah kiri 5, di sebelah kanan 5. Sudah siap semua? Kasih abang-abang sudah siap. Setelah melewati keramaian warga tadi, saya kembali melanjutkan perjalanan menyusuri jalan perkampungan. Suasana kampung Alalak benar-benar terasa hidup antara jalan yang sempit, rumah-rumah kayu di kiri kanan, serta aktivitas masyarakat yang selalu ada di sepanjang perjalanan. Bagi saya, inilah nilai lebih dari motovlog di jalur kampung seperti ini. Tidak hanya sekadar berkendara, tapi juga bisa merasakan suasana asli, kehidupan warga yang penuh dengan kehangatan dan kebersamaan. Kampung Alalak yang terletak di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, terkenal karena beberapa hal, di antaranya Jembatan Se Alalak atau lebih dikenal dengan nama Jembatan Basit yang ikonik dan menjadi simbol kemajuan daerah, serta Masjid Kanas
atau Masjid Jami Tufatul Rohibin yang memiliki nilai sejarah panjang dan merupakan salah satu permukiman tertua di Banjarmasin. Selain itu, Alalak juga dikenal sebagai tempat asal Pasar Terapung Kuin yang kini bergeser ke muara Sungai Alalak. Jembatan C Alalak atau lebih dikenal dengan nama Jembatan Basit. Jembatan ini menjadi viral karena desainnya yang melengkung dan menjadi jembatan melengkung pertama di Indonesia dengan tipe CST. Menurut situs berita Banua Kita dan Antara News, jembatan ini juga berperan penting dalam menghubungkan Banjarmasin dengan wilayah lain dan memperlancar arus lalu lintas. Masjid Kanas. Masjid ini memiliki nilai sejarah yang panjang. Bahkan disebut dalam hikayat Banjar, masjid ini menjadi saksi bisu perjalanan sejarah Alalak, termasuk masa kolonial Belanda dan pendudukan Jepang. Pasar Terapung Kuin, meskipun kini bergeser ke muara Sungai Alalak, Kuin memiliki sejarah yang panjang dan terkait erat dengan Kesultanan Banjar. Kampung Dua Wajah terletak di Alalak Selatan. Kampung ini menarik karena dinamakan demikian, karena perubahan fungsi area dapur masyarakat menjadi muka jalan dengan adanya pelebaran sungai dan pembangunan titian, menciptakan dua akses jalan. Alalak Utara dulu merupakan bagian dari Alalak Besar, kini menjadi 3 kelurahan: Alalak Utara, Alalak Tengah, dan Alalak Selatan. Alalak Utara juga dikenal sebagai kampung keluarga berkualitas yang bertujuan mengangkat kain sasirangan sebagai batik khas Kalimantan Selatan. Kampung Seribu Jukung, Alalak juga dikenal sebagai Kampung Seribu Jukung yang berupaya menjaga budaya sungai. Perjalanan motovlog saya masih terus berlanjut. Kali ini menuju Jalan Alalak Tengah dengan arah ke Masjid Jami Tufatul Rohibin. Jalanan di kawasan ini terasa lebih padat dengan rumah-rumah yang berdiri rapat di pinggiran sungai di sisi kiri jalan saya. Pemandangan khas inilah yang membuat kawasan Alalak begitu unik karena sungai menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat di sini. Sesekali terlihat perahu penyeberangan ke Kampung Dua Wajah, menambah kesan bahwa aktivitas warga masih sangat bergantung dengan jalur air. Itulah alasannya mengapa Banjarmasin disebut Pulau Seribu Sungai.
Tak terasa perjalanan saya pun tiba di kawasan pinggiran Sungai Sei Alalak. Di sini suasana sedikit berbeda karena banyak terlihat aktivitas industri perbaikan dan pembuatan kapal di samping jalan. Beberapa kapal tampak sedang diperbaiki, ada juga yang baru dalam proses pembuatan. Terlihat aktivitas para pekerja dengan suara palu dan mesin menambah nuansa tersendiri, memperlihatkan bahwa kawasan ini bukan hanya sekadar perkampungan, tapi juga pusat ekonomi masyarakat sekitar yang sangat bergantung pada sungai. Setelah melalui perjalanan cukup panjang dimulai dari Jalan Belitung, melewati Jalan Kuin Selatan, menyeberangi Jembatan Kuin Sungai Duyung, lalu sempat berteduh di bawah jembatan HKSN karena hujan deras, hingga menyusuri jalanan khas di perkampungan, Alalak Utara, Alalak Selatan dan Alalak Tengah, dengan segala keunikannya. Akhirnya saya tiba juga di tujuan utama, yaitu Jembatan Sei Alalak, atau yang lebih dikenal dengan nama Jembatan Basit. Jembatan ini kini menjadi salah satu ikon baru Banjarmasin, membentang gagah di atas Sungai Sei Alalak. Saya pun memacu motor perlahan menyusuri jalan di atas jembatan ini. Hembusan angin terasa segar. Jalanan yang panjang dan mulus memberi sensasi berbeda. Dan di sisi kiri kanan terlihat pemandangan khas Banjarmasin setelah hujan. Perjalanan kali ini benar-benar memberikan cerita tersendiri, mulai dari suasana kampung, aktivitas warga, sampai kehidupan industri pembuatan kapal di pinggiran sungai. Semua menambah warna dalam motovlog ini. Dan disinilah saya akhiri perjalanan motovlog hari ini di atas jembatan Basit yang megah ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut menyimak perjalanan saya dari awal sampai akhir. Jadi jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita motovlog saya berikutnya. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Dan sebelum benar-benar mengakhiri perjalanan hari ini, saya pun kembali memutar motor saya untuk sekali lagi melewati Jembatan Basit. Rasanya sayang kalau tidak menikmati lagi suasana di atas jembatan yang megah ini. Angin sore yang berhembus, jalan yang panjang terbentang, serta pemandangan sungai yang begitu luas, memberikan sensasi tersendiri di akhir perjalanan. Inilah penutup yang sempurna untuk motovlog. Kali ini menutup cerita dengan melewati kembali jembatan yang menjadi ikon baru Banjarmasin.